Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, teman-teman. Pagi yang cerah ya. Senang kita ketemu lagi setelah berapa lama kita nggak bertemu? 3 minggu ya mungkin ya. Hampir sebulan kita nggak bertemu. Ya, harusnya pertemuan ke-8 kemarin ya. Setelah UTS kita bertemu, namun saya beri kalian ke tugas mandiri. Senang sekali di pagi yang cerah ini, matahari sudah bersinar ya, meskipun agak mendung ya, kemarin malah mendung kalau nggak salah ya. Kita bersyukur karena kita masih dalam kondisi sehat sehingga kita bisa join di perkuliahan di pagi ini ya. Namun alangkah baiknya sebelum kita mulai kuliah pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan ini berjalan lancar, tidak ada kendala. Dan yang lebih penting lagi adalah semoga apa yang kita pelajarin di pagi ini benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa menjadi bekal kita ya, bekal kita nanti setelah kita lulus. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Namun seperti biasanya, yang saya lakukan adalah memberi kesempatan kalian, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang mungkin dirasa masih belum jelas, atau mungkin mau menanyakan sesuatu yang mungkin masih terkait dengan manajemen periklanan. Sesuatu yang mungkin kalian temukan saat membaca media massa, saat bertemu dengan orang, ya, atau mungkin tiba-tiba ada sebuah pertanyaan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau nggak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita review sebentar ya. Kita sudah kuliah hampir setengah semester. Kemarin UTS, kemudian kita lanjutkan di pertemuan pertama setelah UTS, ini adalah pertemuan kedua. Kita review sebentar. Kita kuliah yaitu namanya manajemen periklanan. Ya, manajemen periklanan ini adalah lanjutan dari mata kuliah teori periklanan. Kalau di teori periklanan kita belajar bagaimana cara membuat iklan yang baik ya. Di situ kita belajar apa yang dimaksud dari iklan, sejarah iklan ya. Kemudian bagaimana sih sebenarnya proses komunikasi di dalam iklan ya. Ada beberapa model ya, model yang terkenal mungkin disingkat menjadi AIDA ya, kemudian yang baru adalah AICA, terus kemudian banyak lagi yang varian-variannya. Terus kemudian kemarin kita juga belajar bagaimana sih membuat iklan televisi ya, teknik-teknik apa yang kita pakai ya, sehingga di ujung perkuliahan teori periklanan adalah saya minta kalian untuk membuat iklan ya, baik iklan cetak, iklan billboard, dan iklan televisi ya. Semester ini kita lanjutkan dengan kuliah manajemen periklanan. Ada kata manajemen ya. Di kata manajemen ini berarti ada sesuatu yang sifatnya manajemen, yaitu sifatnya mengatur ya. Jadi biasanya sebelum mengatur itu pasti ada namanya perencanaan, kemudian eksekusi, dan kemudian evaluasi. Dan ini nanti akan berlanjut lagi ke perencanaan, eksekusi, evaluasi, dan seterusnya ya. Sehingga makin hari tentu manajemen yang kita lakukan semakin bagus. Lah, kalau di teori periklanan kita membuat iklan, maka di manajemen periklanan ini adalah kita membuat kampanye periklanan. Kalau di periklanan, teori periklanan kita hanya membuat iklannya, maka di manajemen periklanan ini kita akan lebih kompleks lagi, adalah mengatur, meng-create kampanye ya. Karena dengan hanya iklan aja tentu tidak akan efektif kalau kemudian tidak diatur segalanya, budget ya, terus kemudian tujuan, terus kemudian hubungan dengan orang-orang lain, sampai kemudian nanti adalah memperkirakan media massa yang akan dipakai ya. Di pertemuan sebelumnya saya minta kalian belajar mandiri, yaitu adalah perilaku konsumen ya. Mungkin kita review sebentar apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang sudah kalian pelajari kemarin. Dani, kamu kemarin kan sudah mengerjakan tugas ya, tugas mandiri, tugas kelompok mandiri, tentang hubungan antara
penjualan, ya, kemudian dengan perilaku konsumen. Apa sih menurutmu tentang perilaku konsumen itu, Dan? Perilaku konsumen ya Pak ya. Yes. Perilaku konsumen itu banyak ya menurut saya Pak. Kalau menurut pandangan saya itu Sebentar, banyak. suaramu kok tenggelam lagi, Dan. Sebentar. Nah, Mic-nya kalau dijauhkan nggak dengar Pak. udah jelas lah. Ya kalau menurut pandangan saya ya, Ya. perilaku konsumen itu banyak. Ada yang beberapa macam itu yang apa ya, loyal kepada kita. Ada yang beberapa itu gak suka dengan kita, entah itu dalam produknya atau gimana ya. Kadang kita sebagai penjual kan harus mengerti kondisi konsumen itu apa ya, mengerti apa yang disukai konsumen itu apa. Menurut saya seperti itu sih Pak. Kita lebih peka terhadap konsumen, apa yang diinginkan, kebutuhannya apa. Ya sebanyak lah kalau menurut saya seperti itu sih Pak. Ya, yang kemarin kamu simpulkan dari apa yang saya minta kamu belajar sendiri tentang perilaku konsumen apa, Dan? Kalau saya simpulkan sendiri intinya kita sebagai konsumen harus mengerti apa yang dibutuhkan konsumen sih Pak. Bukan kita sebagai konsumen, kita sebagai perusahaan ya, gampangannya yang gampangnya terkait dengan iklan ya. Mereka kan konsumen, kita nggak di sini kita belajar bukan kedudukan kita sebagai konsumen, kedudukan kita sebagai pengiklan, sebagai biro iklan, sebagai perusahaan yang berharap mereka membeli produk kita. Apa, Dan, kesimpulanmu dengan apa yang kemarin kamu pelajarin? Kelompokmu siapa saja, Dan? Kelompok saya kemarin bentar Pak, agak lupa dikit Pak. Lah, kamu kerjakan tugasnya apa kamu titip nama aja, Dan? Akan Pak, ngikut juga. Takutnya kamu cuma titip nama aja, Dan. Ada Danes sama Vicky Yorisa sama apa lagi ya ini? Ya, gimana kesimpulanmu, Dan? Kesimpulan saya, bentar, sih agak itu Pak. Ya, kok lama sekali, Dan? Buka kervean dulu ya, Dan. Enggak sih Pak. Baru nyalakan laptopnya ini kayaknya. Enggak bangun tidur Pak, kepala agak ngeblank. Iya, mungkin dibantu Dani, teman kelompoknya. Kalau coba cewek ini, cewek tadi saya lihat ada Dita kalau nggak salah. Dita, dengar suara saya? Dita Ayu Fatmawati? Dita? Halo? Ini kemana ini? Tadi saya panggil, siapa tadi? Saya panggil Feby juga nggak respon. Ini saya takut nih setelah join ditinggal. Coba cewek lagi, berarti Feby, Dita nggak ada, ya nggak dengar atau bagaimana ini? Oh, ceweknya cuma 2 ini, dong. Ketua kelasnya aja belum datang ini. Ya, Pak kita ini, mana Pak ini? Yulvi? Yulvi, ya, apa menurutmu perilaku konsumen? Perilaku konsumen. Ya, tindakan seseorang terhadap sebuah produk. Pak. Tindakan seseorang terhadap produk. Tindakan apa itu, Dan? Proses ketika orang berhubungan untuk mencari suatu produk yang dia inginkan, mengevaluasi produknya, Pak. Seperti itu. Ya, Dan. Ya, paham. Mungkin aku ingin tahu lagi yang lain ya. Kita review sebentar sebelum kita lanjutkan, karena tidak akan saya bahas lagi tuh yang perilaku konsumen, karena saya anggap kalian belajar sendiri ya.
Kafit, Kafit Alfa Hila, Kafit, dengar suara saya? Kafit? Oh, nggak dengar. Satrio, Satrio Wicaksono, Satrio? Ya, kenapa, Pak? Menurutmu yang hasil kemarin kamu pelajarin, tugas kemarin kan tentang terkait dengan penjualan dengan perilaku konsumen dan periklanan. Perilaku konsumen itu apa, Sat? Menurutmu dari kesimpulan yang dari kamu yang kemarin kerjakan? Kalau menurut saya sih perilaku konsumen itu kalau produknya sesuai cocok dengan kepribadiannya sendiri, Pak. Terus apa hubungannya dengan periklanan? Ya, biar tertarik bahwa produknya dia itu dengan dirinya sendiri itu kayak saling berkaitan. Maksudnya bahwa kayak apa ya? Bahwa bahwa kalau produk itu dirinya banget lah, Pak, kayak gitu semisal. Masa harus beli produk diriku banget apa gue banget ya istilah sekarang ya? Iya, kayak gitu, Pak. Ya. Oke. Ya. Saya simpulkan kayaknya teman-teman sudah paham, cuma mungkin kurang dalam tentang hubungannya dengan periklanan. Ya. Jadi kenapa perilaku konsumen kita masukkan di dalam periklanan? Ya. Bahkan harusnya kalian harus lebih dalam belajar tentang perilaku konsumen, ya. Karena di periklanan ini kita nggak ada cukup banyak waktu sehingga perilaku konsumen hanya cuma mungkin 1 pertemuan 2 pertemuan, ya. Bahkan sekarang cuma hanya 1 pertemuan dan saya minta kalian belajar mandiri, belajar sendiri, ya. Harusnya ini belajar lebih detail, ya, karena penting di situ juga, ya. Bahkan ada mata kuliah khusus namanya perilaku konsumen, ya. Kenapa sih kita belajar perilaku konsumen? Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen itu adalah apa, ya? Habit, perilaku, attitude, ya, kebiasaan, hal-hal, tindakan yang dilakukan konsumen ketika sebelum membeli dan setelah membeli produk. Jadi sebelum membeli, sudah membeli produk, ya. Itu yang dilakukan, ya. Jadi itu yang namanya perilaku konsumen. Jadi ketika konsumen mau membeli produk, masih tahap taraf aku butuh, aku ingin, nah, sampai kemudian mulai mencari produk, kemudian membeli produk, bahkan setelah dibeli produk, itu semuanya namanya perilaku konsumen. Loh, apa hubungannya Pak Yusuf dengan manajemen periklanan? Sangat, ya, dengan periklanan sangat-sangat, ya. Kita lihat di sini hubungan dengan pembelian jelas, ya. Perilaku konsumen pasti itu ada di dalam tahap pembelian. Pembelian itu tidak akan terjadi kalau tidak ada perilaku konsumen yang tadi, yang tahap membeli, ya. Nah, kita lihat tadi tahapannya ada 3, sebelum, selama, ya, sebelum membeli, dan setelah membeli, ya. Ini sangat penting bagi kita, pengiklan, perusahaan, biro iklan yang berkaitan dengan iklan untuk memahami dengan perilaku konsumen. Kalau saya biasanya kalau di kelas itu kadang-kadang menganalogikan itu seperti PDKT gitu. Siapa? Dani. Dan sudah punya pacar belum, Dan? Kemarin kan tahu sendiri Pak, saya nggak punya Pak. Punya. Siapa yang sudah punya? Hilvi sudah punya pacar? Enggak, Pak, enggak punya. Ya, misalkan Dani sama Hilvi ketemu seorang cewek gitu, terus kemudian suka gitu. Apa yang dilakukan? Hilvi, Dani? Dalam memilih suatu produk itu, Pak. Ya bukan, cuma ini aja, bukan katanya produk. Apa yang dilakukan agar kamu bisa mendapatkan hatinya? Lupa ini kuliah periklanan. Ya mencari tahu lah Pak, mencari tahu tentang wanita terus gimana sikapnya, sifatnya, apakah apa yang dia suka itu apa. Ya sedikit kayak gitu sih Pak. Kenapa mendekati. Kenapa kok kita harus tahu, Dan?
Ya, apakah dia itu sesuai dengan kita nggak? Maksudnya seleranya sesuai dengan kita nggak gitu loh, Pak. Tepatnya seperti itu. Kalau Takutnya tidak kan kalau sesuai, nah kalau tidak sesuai kita bisa mundur, Pak. Mundur hanya sebatas teman gitu aja, Pak. oh gitu. Ya, ya, ya. Kalau misalnya sesuai dan Sesuai ya lanjut, Pak. Dijalani lanjutnya dulu. gimana kan belum tentu dapat kan. Nah, kalau kan nanti kata sesuai ya lanjut, kita tembak, kita Ya, jadikan ya caranya, pacar. caranya dan Waduh, kalau caranya bervariasi, Pak. ya, ya, ya. Tadi maksud saya sudah hampir benar dijawab sama Dani, tapi bukan itu Dan. Tadi kita melakukan apa istilahnya sekarang PDKT ya. Nah, ketika PDKT pasti kita akan berusaha mengetahui tentang si dia. Apa tadi sudah dijawab sama Dani ya. Kesenangannya apa, kemudian kalau dia misalnya hobinya apa, nonton film apa genrenya, atau favoritnya siapa, kebiasaan dia nontonnya di mana, di bioskop atau di rumah atau apa kayak gitu, makanan kesukaannya apa, ini ya. Kalau kita sudah tahu semua, bukan yang Dani, kalau tadi dan Dani itu apa namanya, eh, cuma kayak kita melamar kerjaan, kalau tadi tujuannya oh cocok lanjut nggak cocok, tapi cuma yang tadi ini anggap saja sudah cocok sejak awal. Nah bagaimana setelah ini, setelah kita mengetahui seperti itu, ya tentu kita menggunakan perilakunya dia untuk mengambil hatinya. Misalnya contoh, dia seneng film dan aktor favoritnya misalnya Harrison Ford misalnya, mungkin kata kapan-kapan kita menghadiahi misalnya posternya dia atau apa mungkin stikernya atau kaos yang ada Harrison Ford gitu ya, atau mungkin apa ngajak film, oh ini ada film sekarang dibintangi Harrison Ford, nah ini ya nanti lama-lama dia kan, oh ini ternyata kok perhatian dengan saya, cocok dengan saya seperti itu. Nah ini sama teman-teman, saya membuat analogi ini supaya kalian lebih mudah mempelajari tentang perilaku konsumen ya. Jadi sebelum kita mengambil hati pembeli untuk membeli produk kita, maka kita akan belajar tentang perilaku pembeli kita. Apa yang biasa dilakukan oleh pembeli kita, ya. Nah, setelah kita tahu semuanya, kita berharap bisa mengambil hati dengan cara yang tadi. Ketika kalian melakukan PDKT dengan seorang cewek, misal seperti itu, atau sebaliknya, ya. Jadi dengan cara begitu harapannya adalah kita lebih ada kesempatan, kans kita menjadi besar untuk produk kita dibeli. Maka perilaku konsumen ini penting, ya, perilaku konsumen. Maka kemarin kan saya berikan tugas, bagaimana kalau misalnya ada seorang wali murid, berarti orang tua, yang misalnya harus membelikan HP, membelikan laptop atau apa-apa gitu ya. Ini kita harus tahu bagaimana sih seorang seorang wali murid ya. Mungkin kalau misalnya anaknya kelas 1 SMP itu masih mungkin pasangan agak muda gitu ya, umur 30 umur sekitar 40 sampai 50 ya, seperti itu. Nah, ini perilakunya umum itu seperti apa? Ini kita harus paham semua, sehingga nanti ketika kita bikin iklan, ini harus sesuai gitu loh. Wah, ini cocok banget istilahnya. Apa tadi siapa yang bilang tadi? Ini gue banget gitu. Tadi siapa yang bilang tadi? Kayak gitu. Jadi perilaku konsumen ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mengambil hati, dalam tanda petik ya, mengambil hati pembeli kita, calon pembeli kita, agar kemudian mereka membeli produk kita. Ya, contoh misalnya sederhana, misalnya kita jualan produk ciki ya, makanan snack untuk anak-anak. Kebiasaannya untuk anak-anak apa sih gitu? Oh, anak-anak ini misalnya kebiasaannya adalah bermain dengan teman-teman ya. Mereka bermain dengan teman-teman, kadang ya maksudnya beradu, bermain bareng, maksudnya mau berlawan gitu ya. Nah, bagaimana kalau kemudian misal di dalam snack kita berikan sebuah permainan yang dimana itu harus baru bisa berfungsi kalau kemudian diadu dengan yang lain. Misalnya kita beri gambar ya, terus kemudian gambar itu kayak dulu waktu kita kecil main gambar, atau mungkin tokoh gitu ya. Nah, kemudian tokoh itu banyak misalnya, tapi di dalam satu bungkus itu hanya satu tokoh, dan tokohnya itu kita acak. Nah, kalau misalnya dia punya tokoh, ya mesti ngajak temennya yang lain, ayo main yuk gitu. Nah, aku ini punya pangeran,
Siapa yang punya kuda, siapa yang punya putri, siapa yang punya nenek sihir misalnya, kalau misalnya seperti itu. Ini kan cocok. Oh iya, akibatnya apa? Mungkin mereka akan membeli produk kita, bahkan produknya itu mungkin nggak penting. Mainan yang penting ya, meskipun produknya seneng gitu, dia akan minta sama orang tuanya karena ternyata kemarin yang dibeli itu mainannya itu adalah pangeran sama dengan yang sebelumnya, kepinginnya dia itu putri misalnya, atau gitu, atau diantara teman-temannya nggak ada yang putri, pangerannya sudah 2, saya kemarin sudah berbagi, teman-teman belum ada yang punya putri, nah, mungkin kita akan beli. Nah, ini contoh ya, contoh apa namanya, ini contoh sederhana ya. Itu yang kemarin saya harap kalian belajar di perilaku konsumen. Hari ini kita lanjutkan tentang karakteristik media. Ya, karakteristik media. Apa itu maksudnya Pak Yusuf? Atau mengapa kita belajar tentang karakteristik media? Ya, setelah kita tahu perilaku konsumen, tentu kita sudah tahu bagaimana membuat iklan yang baik ya. Kita sudah tahu perilaku konsumen. Kemudian kita mulai mengatur strateginya. Dan bahkan kita sudah membuat iklan yang cocok untuk mereka, sesuai dengan perilaku konsumen. Jadi misalnya, apa sih anak-anak sekarang biasanya apa yang menjadi idola mereka? Misalnya, saya nggak tahu idolanya siapa. Misalnya Kosu Oppo Junior, kalau saya nggak tahu masih populer atau enggak. Atau mungkin gampangannya Boboy atau Upin Ipin misalnya ya. Itu yang lagi mereka senangi, Upin Ipin. Sehingga nanti kita akan bikin iklan yang mungkin menggunakan modelnya Upin Ipin. Ya, kita minta pembuat kartun Upin Ipin untuk membuat versi iklannya untuk kita. Mau, pasti mau kalau yang cocok ya, misalnya seperti itu. Atau ya kita minta izin, kita bikinkan yang Upin Ipin itu menggunakan produk kita. Sehingga anak Upin Ipin ternyata suka produk itu, kita beli nggak? Itu contoh. Karena tadi sesuai dengan itu. Sekarang setelah iklan itu ada, tentu kita akan kepinginnya iklan itu dilihat oleh mereka. Ya, apalah artinya iklan kita yang sudah rancang demikian bagus, yang sesuai dengan perilaku konsumen, ternyata iklan itu tidak bisa dilihat oleh mereka. Tidak dilihat oleh mereka. Loh, kok bisa Pak Yusuf? Iya, karena kita salah menempatkan iklan di medianya. Ya, Satrio, anak-anak kalau misalnya membaca gitu, misalnya baca entah buku, majalah, koran, atau tablet, atau apapun lah, mereka biasanya akan baca apa sih, Satrio? Saya tahu, Pak. Iya, Satrio Wicaksono. Kalau seumuran anak kecil ya bacanya ABC Kak saya, Pak. Soalnya kan belum mengerti kata-kata. Ya jangan terlalu kecil lah, sudah bisa baca lah, misalnya SD kelas Ya cerita 2 dongeng gitu ya. Apa yang mereka baca? Ya cerita dongeng biasanya, Pak. Nah, itu kalau buku ya. Kalau misalnya majalah gitu, media massa, majalah, tabloid, koran, baca apa? Tabloid koran. Majalah, tabloid, pokoknya media cetak. Wah, kurang paham juga sih, Pak. Soalnya aku juga jarang membaca, Pak. Waktu kecil dulu nggak suka membaca, Pak. Oke, sekarang kalau misalnya tidak membaca, misal mereka melihat televisi, kira-kira mereka melihat televisi apa ya, anak-anak itu? Ya pasti yang tertarik dengan mereka, Pak, kayak kartun contoh semisal. Iya, seperti apa? Kartun, Pak, semisal. Iya, seperti contohnya? Apa? Sat? Upin Ipin mungkin. Upin Ipin. Upin Ipin di TV apa? MNC TV mungkin. Jam berapa itu? Waktunya apa? Hari apa? Ya nggak paham, Pak. Nggak paham, aku lihatnya Bobo Boy soalnya, Pak. Bobo Boy. Ya, Bobo Boy. Iya, betul. Oke, makasih Dan. Makasih Sat. Jadi itu contoh ya. Ketika kita produk kita untuk anak-anak dan kita bikin iklan untuk anak-anak, maka kita harus berpikir iklan itu ya bisa ditonton oleh anak-anak. Kalau di media cetak mungkin kita akan letakkan di media yang memang dirancang untuk anak-anak, yang untuk dikhususkan untuk anak-anak. Misalnya untuk anak-anak itu ada majalah Bobo, ada Donald Bebek ya, terus kemudian ada Quark ya,
terus ada Anak Soleh ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya untuk televisi, ya mungkin film kartun ya, kayak Upin Ipin di apa tadi di MNC, Boboiboy misalnya, atau apa SpongeBob ya, SpongeBob di Global TV ya. Nah kayak gitu. Di jam hari apa? Pagi kalau nggak salah. Nggak, sudah lama nggak nonton juga ya kayak gitu. Terus kemudian kalau di radio, ya radio ini mungkin mereka jarang dengerin, tapi kalau misalnya dengerin itu mungkin di acara apa itu unjuk kreasi. Di beberapa radio kan bikin acara untuk mengundang anak sekolah untuk menunjukkan kreasi ya, seperti itu ya. Ini contoh ya. Lah, memilih media ini sangat penting. Maka di sini kita mulai belajar yang namanya media planning, perencanaan media. Karena apalah artinya iklan yang sudah kita buat dengan susah payah, dengan perencanaan dan macam-macam, bahkan kita sudah mempelajari tentang perilaku konsumen, ternyata iklan itu tidak bisa atau tidak ditonton oleh mereka karena salah penempatan ya. Gampang aja kita mau menjemput seseorang misalnya, harusnya di bandara 1, kita menjemput di bandara 2, gak ketemu ya kan. Sampai nunggu lama pun ya gak ketemu, bandaranya beda ya. Beda Pak Yusuf ya, kalau di Juanda bandara 1 dan bandara 2 berbeda. Kalau di Jakarta malah tambah jauh lagi, ada banyak bandara 1, terminal 1, terminal 2, terminal 3 kayak gitu ya. Maka kita harus paham itu kita terminal berapa ya. Oh ini di apa namanya penerbangan ini, misalnya Lion Air itu di mana berapa. Jadi itu penting ya kan teman-teman, karena kita harus tahu ya tempatnya. Nah, hari ini kita akan mulai belajar tentang media planning. Saya mengingatkan sama teman-teman, ini adalah ilmu yang jarang dipelajarin ya, sehingga yang saya dengar ini media planning atau orang yang ahli media planning ini, namanya media planner ini banyak dicari perusahaan-perusahaan ya. Karena dulu saya pernah dengar gitu, bahkan saya pernah diminta untuk mengajar tentang media planning ya, karena memang tidak banyak ahlinya. Mungkin kendalanya mungkin tidak banyak orang yang mengkonsumsi media ya, maksudnya suka membaca koran, majalah, suka mendengarkan radio, suka melihat televisi, apalagi di sekarang ya. Sekarang ada media baru lagi selain media yang tadi disebutkan, yaitu media internet. Di media internet itu ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Nah, Instagram ini juga banyak sekali channelnya, akunnya. Kemudian YouTube ini juga banyak channelnya. Kita harus meletakkannya yang tepat ya. Belum di website itu juga, website juga banyak sekali ya. Maka kita akan mulai belajar tentang media planning ini, dan media planning ini tolong sangat-sangat penting teman-teman, sehingga masih banyak dicari. Syukur kalau misalnya kalian ahli di sini, siapa tahu ini adalah jadi karir kalian ya, karena memang mungkin belum banyak ya. Cuma tadi itu syaratnya adalah rajin mengkonsumsi media ya. Jadi ya suka membaca, suka menonton, suka mendengarkan radio, mungkin juga suka browsingan gitu ya. Kali ini kita mulai dari media yang paling tua ya. Media yang paling tua adalah apa? Apa yang media yang paling tua? Yulvi, media yang paling tua apa? Koran, Mbak, kayak. Betul sekali ya. Media cetak, khususnya koran. Ya, itu media yang paling awal ya. Kita belajar dari media yang paling awal sampai yang paling baru, internet ya. Jadi kita mulai belajar dari media koran ya. Ya, media cetak adalah suatu media statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Jadi hanya gambar aja ya, hanya visual, hanya yang bisa dilihat, didengar nggak bisa. Sementara ini belum ditemukan koran yang bisa mendengarkan ya, atau gambarnya bergerak, itu belum ya. Itu Pak Yusuf, tab kan bukan koran. Ya. Media cetak adalah merupakan penggambaran dari apa yang dilihat, didengar, dan diartikan. Jadi media cetak ini si wartawannya menggambarkan apa yang dilihat, didengar, dan diartikan. Ya.
Nah, di dalam media cetak ini ada komponennya adalah kata, jelas ya, gambar, ya, gambar ini digambar gitu ya, ilustrasi gitu ya, kemudian foto, kemudian layout ya, termasuk di dalamnya tata warna dan kertas. Makanya saya bilang, Pak, tab tadi bukan media cetak, tab bukan media cetak syaratnya tadi itu kertas dan tinta sebenarnya. Kertas kosong, putih, diberi tinta, ya, mungkin tintanya hitam putih, ada yang dari hitam ini jadi huruf, ada yang kemudian jadi gambar, jadi foto, ya kayak gitu. Ya, fungsinya apa media cetak? Awalnya adalah memberikan informasi, memberikan berita, ya. Tapi sejalan itu juga bersifat adalah menghibur, ya. Bahkan kemudian media cetak adalah juga menjadi media pendidikan, ya, memberikan informasi, memberikan ilmu pengetahuan, ya. Ada beberapa media yang memang memberikan informasi, ya, tapi yang sekarang mungkin kebanyakan adalah memberikan hiburan, ya. Nah, sekarang kita harus lihat dulu adalah pembagian media cetak, ya. Kalau kita lihat dari frekuensi terbit, ya, dari frekuensi terbit ada yang mungkin terbit setiap hari, berarti 7 kali seminggu, ya. Mungkin ada yang terbit seminggu sekali, ada yang terbit 2 minggu sekali, ada yang mungkin terbit 4 minggu sekali alias 1 bulan sekali, ada mungkin 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, ya, ada setahun sekali, ya. Jadi kalau koran sih kebanyakan adalah harian, ya, harian, ya. Tapi sekarang ada beberapa koran yang terbit mingguan. Kemudian kalau majalah kadang terbit mingguan, ya. Tabloid juga kadang terbit mingguan. Terus kemudian ada juga yang tabloid itu terbit 10 hari atau mungkin tiap bulan, majalah juga, ya. Contoh kalau misalnya terbit harian ya kayak Japos, Kompas gitu ya. Terus kemudian ada tabloid ya, tabloid Nyata itu kalau nggak salah terbit tiap mingguan, ya. Kemudian majalah Donald Bebek dulu kalau nggak salah adalah terbit tiap bulan, ya. Jadi ini kita harus perhatikan, lupa apa hubungannya. Nah, berarti kalau misalnya terbit tiap hari, ini berarti umur media tadi itu pendek, ya, karena besok itu sudah ada muncul lagi. Kemungkinannya yang sekarang ini, yang sekarang ini nggak dibaca lagi karena kalau besok sudah datang, ya. Tapi kalau misalnya sebulan sekali, mungkin masih beberapa hari, ya, karena sifatnya mungkin dalam, ya. Jadi mungkin dia beli tapi pertama nggak langsung dibaca habis gitu, besoknya dibaca lagi gitu, mungkin seminggu 2 minggu mungkin habis, baru kemudian dia menunggu lagi edisi yang baru bulan berikutnya, ya. Artinya ini kalau kita lihat, kalau yang sifatnya harian maka informasinya ini harus informasi yang ringan, ya. Tapi kalau misalnya itu agak lama terbitnya, ya, maka iklannya ini mungkin bisa sesuatu yang berat. Misalnya contoh, kalau saya produsen mobil, toko mobil, ya, saya akan menempatkan iklan kita ada di majalah, ya, di majalah yang untuk detail, ya. Misalnya contoh, sekarang saya jualan ada mobil baru sekarang di Indonesia namanya Hyundai Creta kalau nggak salah. Hyundai Creta ini katanya dibuat satu-satunya di dunia di Indonesia, ya, dibuat, dirancang dan dirakit di Indonesia untuk seluruh dunia, ya. Jadi Hyundai menetapkan Indonesia untuk peletakan tempat untuk membuat kereta, dan nantinya kalau misalnya ada negara yang cocok dengan kereta, ya akan diekspor dari kereta. Ini sebenarnya sudah ngikutin Toyota kalau nggak salah, ya. Toyota kan menempatkan pabriknya untuk kayak Innova, Avanza, Xenia ini di Indonesia, ya. Kalau kita melihat ada sebangsa Innova di luar negeri kayak di Arab gitu, di Malaysia, itu juga diekspor dari Indonesia. Nah, itu mungkin iklannya kan kita tempatkan di majalah, ya, karena mungkin akan digambarkan detail-detailnya gitu, ya. Bahkan kalau perlu kita bikinkan artikelnya khusus, ya. Tentu ini iklan berbayar, ya, membuat artikel khusus, mereview dan sehingga mungkin orang nanti masih akan bisa melihat, apalagi gambar-gambarnya bagus. Sedangkan kalau di koran, ya, kertasnya juga kurang bagus, gambarnya kurang detail, ya hanya cuma ini produk baru yang tidak kalah dengan yang sudah ada sekarang misalnya kayak gitu. Tapi kalau di
Di majalah mungkin akan lebih detail. Ya, ini kalau dari waktu terbit. Kalau dari ukuran, ya, dari ukuran atau bentuk, ya, ada tabloid. Tabloid itu kecil, ya. Kemudian broadsheet besar, ya. Sekarang sudah jarang ada broadsheet. Broadsheet itu adalah koran, ya, ukuran koran zaman dulu. Jadi kalau membaca itu tangannya pasti direntangkan gini, ya, bisa nutupi kita semua, besar sekali. Zaman dulu koran itu malah dibuat sajadah, karena besar, ya, broadsheet, ya. Nah, sekarang ada ukuran baru namanya yang broadsheet. Yang broadsheet itu lebih besar dibanding tabloid, tapi lebih kecil dibanding broadsheet, tengah-tengah. Nah, ini. Koran sekarang rata-rata yang broadsheet, ya, kayak Javos, ya, itu yang broadsheet. Yang terakhir masih broadsheet itu Kompas, tapi sekarang saya lihat Kompas juga mungkin yang broadsheet, ya. Ya. Jadi ini bentuk ukuran, ya. Tentu mungkin ada lagi majalah, ya, majalah. Kalau bedanya kalau majalah itu dicepret, ya, karena tebel, ya. Sedangkan koran ini enggak ada cepretan, ya. Sedangkan tabloid ada yang dicepret, ada yang tidak, ya. Maksudnya dicepret tengah, jadi enggak lepas, ya. Kemudian sirkulasi. Sirkulasi itu ada regional, lokal, nasional, atau urutannya lokal, regional, nasional. Apa dan lokal itu? Lokal, regional, nasional. Wilayah kan itu, Pak. Lokal itu apa lokal? Lokal mungkin lokal kan, untuk lokal mungkin sekitar wilayah kayak apa ya? Kota-kota terkecil, kayak kota-kota terkecil, ya, Pak, ya. Kalau nasional, ya, lokal itu apa? Luasnya, cakupannya itu apa? Satu kota mungkin, Pak. Satu kota. Oke. Kalau regional? Mungkin sejatim. Satu provinsi. Kalau nasional? Seluruh nasional, seluruh Indonesia, Mbak. Yes, betul sekali. Terima kasih, Dan. Betul sekali jawabannya. Jadi lokal itu cakupannya kota, ya. Kalaupun misalnya agak besar, ya, mungkin kalau zaman dulu namanya karsidenan, beberapa kota. Kalau regional sudah agak luas, biasanya provinsi, ya. Kalau kemudian nasional berarti negara, ya. Contoh misalnya lokal, misalnya Jawa Pos, ya. Nah, itu lokal, ya. Jawa Pos yang benar-benar Jawa Pos itu paling di sekitar Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, gitu, ya. Pasuruan aja sudah radar Bromo, ya. Malang itu sudah radar Malang, ya, meskipun punyanya Jawa Pos juga, ya. Kemudian kalau regional itu sudah provinsi, ya, provinsi. Jadi kalau misalnya majalah itu, ya, mungkin majalah Jayabaya itu, ya, mungkin, atau kalau agak lebih luas, ya. Nah, sedangkan kalau nasional negara, ya, kalau misalnya koran itu, ya, kayak koran Kompas itu, ya, itu. Kalau majalah dari Jakarta rata-rata, ya, sudah nasional, ya, kayak misalnya majalah Femina, majalah Kartini, ya, kayak gitu. Ini dari cakupan, ya, teman-teman, cakupan. Artinya apa ini? Kalau saya misalnya masang iklan, ya, untuk khusus misalnya untuk Surabaya, karena produk saya ini hanya bisa dibeli di Surabaya dan tidak saya jual di yang lain, atau nggak mungkin dikirim, yang misalnya contoh saya jualan soto, misalnya soto ayam, restoran saya restoran soto ayam misalnya, orang harus datang ke saya, ya, ke tempat saya. Maka buat apa saya repot-repot masang iklan nasional yang kemudian misalnya dibaca sama orang Aceh. Wah, ini enak, ini soto ayam, ini kangen saya. Belilah di Jalan Ambengan, lo Surabaya tuh, ya. Nggak jadi, jarang, kecuali kalau dia lagi ada di Surabaya mungkin mampir. Artinya apa? Iklan kita sia-sia, karena iklan yang kita bayar cakupan nasional pasti lebih mahal. Maka kita cari media yang lokal, ya. Kemudian regional, ya, mungkin lebih luas lagi, seprovinsi misalnya, se-Jawa Timur, ya, kita cari media itu. Tapi kalau kemudian produk kita ini ada di seluruh Indonesia misalnya, maka boleh kita pasang iklan di nasional, karena jatuhnya lebih murah dibanding kita masang lokal kalau di total, ya. Karena sekali di nasional itu nanti akan bisa dilihat semua orang di Indonesia, ya.
Tapi kalau kita pakai misalnya masang iklan di koran Aceh, koran Bengkulu, terus sampai koran di Papua, kalau di total ya mungkin jatuhnya mungkin lebih mahal. Tapi kalau cukup di koran nasional cakupannya mungkin lebih murah. Tapi tetap mungkin kurang efektif ya, karena nasional itu kadang-kadang nggak terlalu dekat ya. Maka mungkin kita bisa nge-mix ya. Ada koran nasionalnya tapi iklannya nanti akan beda dengan koran yang lokal. Koran lokal nanti mungkin iklannya lebih menyapa. Misalnya koran iklan kita untuk nasional tadi itu ya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya iklan kita pasang di Jawa Pos, karena kita tahu Jawa Pos itu hanya dilihat orang Surabaya ya. Mungkin kita tambahin dengan kalimat-kalimat atau bahasa-bahasa yang mungkin khas Surabaya. Rek, ojo lali lu. Rek, ru enggak ono kayak atau mungkin rek arek Surabaya tahu ada mobil MPV murah gitu, tapi enggak murahan gitu. Ini Hyundai Creta gitu. Jadi ada panggilan arek. Tapi kalau misalnya nanti di Medan mungkin tambahin apa, kalau Medan panggilannya Bang ya. Kalau mungkin di Jawa Tengah panggilannya Mas. Jadi ini orang akan merasa lebih dekat. Oh ini entah aku ini kayak gitu ya. Kemudian ini berikutnya format. Nah ini yang lebih penting lagi, yang tadi saya tanyakan di awal ya. Kalau misalnya untuk anak-anak ya cari yang untuk anak-anak lah di sini ya. Media cetak itu terbagi beberapa format atau beberapa isi ya, beberapa isi atau bentuk formatnya. Ada yang isinya umum, jadi semuanya ada. Namanya umum, jadi ada politik, ada bisnis, ada hiburan, ada ekonomi, ada anak-anak, ada ya kartun, ada. Nah, ini namanya umum ya, formatnya umum. Biasanya koran-koran harian itu rata-rata umum ya. Jadi ya ada bisnisnya juga, ada ekonominya, ada gitu. Contoh ini ya banyak ya, Kompas, Jawa Pos itu. Kemudian ada yang media cetak khusus hanya isinya itu bisnis, hanya bicara tentang bisnis atau terkait dengan bisnis ya. Contoh kalau koran namanya Bisnis Indonesia kalau nggak salah, singkatannya BI. Ya, Bank Indonesia, BI, Bisnis Indonesia ya. Saya dulu pernah dapat hadiah dari Bisnis Indonesia itu ya. Karena saya bisa menjawab pertanyaan, kalau nggak salah gini, pertanyaannya gampang juga, tapi banyak orang nggak tahu. Karena pada waktu itu memang websitenya memang belum banyak yang akses websitenya. Pertanyaan kalau nggak salah saya ingat gini, apa website resminya dari Bisnis Indonesia gitu. Ada yang tahu? Apa alamat websitenya koran Bisnis Indonesia? Ada yang tahu? Ya, bisnisindonesia.com Pak. Oh, bukan. Namanya singkat kok, bisnis.com. Ya, dapat hadiah. Saya bisa menjawab itu. Dapat hadiah. Ya. Kalau majalah ada SWA. Ya, terus dulu ada, kalau luar negeri ada The Economist ya, ada koran kalau luar negeri namanya Wall Street Journal. Kemudian ada media massa yang khusus membahas tentang kriminalitas ya. Kalau di Surabaya dulu ada namanya koran Memorandum ya, isinya mulai depan sampai belakang tentang kriminalitas ya, bahkan foto-foto korban itu ada ya, penjahatnya juga ada dan banyak yang matanya dihitami gitu ya. Kayak gitu ya. Dan dari judul hanya baca satu alinea bersambung. Dia letakkan di halaman depan semua, bahasanya vulgar ini ya, kriminalitas ya. Kemudian ada klinik ya, klinik itu tentang klinik ya, misalnya tentang perdukunan mistis ya gitu. Kalau nggak salah majalahnya klinik ya, kalau nggak salah punyanya Jawa Pos ya. Nah kemudian berikutnya yang mungkin ini tentang SEX ini, seks ini ya, yang terkenal di Indonesia populer itu ya. Sempat kemudian ada franchise ya, majalah-majalah kayak gitu dari luar negeri kayak Playboy, ME, terus apa lagi, FHM ya. Tapi nggak tahu, katanya yang ini juga tutup, gak ada yang beli. Ya, mungkin yang lokal ini yang masih bertahan populer. Kemudian gosip dan hiburan ini banyak ini ya, gosip dan hiburan ya. Kalau Surabaya itu tabloid Nyata kalau nggak salah, itu gosip hiburan, ada berita-berita artis apa gitu ya. Otomotif ya, otomotif ini Auto Trend ya, dulu ada namanya Auto Plus ya, ada otomotif ya. Terus majalah
motor motor sama mobil gitu. Ini banyak nih kalau nggak salah, tapi nggak tahu sekarang ya. Kemudian berikutnya hobi ini yang sesuai hobinya. Hobi yang suka masak, ada tabloid hoki ya. Kemudian ada yang hobi burung, tabloidnya kicau. Ada hobi yang suka apa ya, dengerin musik gitu, namanya majalah audio kalau nggak salah. Suka komputer, ada PC Trend, ada PC Plus ya, ada apa lagi itu ya, HP yang suka hobi HP, pokoknya terkait HP, ada tabloid pulsa ya, dulu ada majalah Sinyal ya, kayak gitu. Usia ya, ada usia anak, ada usia remaja, ada usia apa dewasa muda, ada tua ya, anak-anak, bubu, Donald Bebek ya, Warp, Mentari. Yang remaja, gadis, kawanku, mode, hai ya. Yang apa namanya, yang agak muda, maksudnya profesional muda, yang barusan lulus tapi sudah kerja, mungkin sudah menikah, punya anak satu, ada ayah bunda ya, femina ya, yang dewasa, yang berat-berat ya, ada mungkin yang tua, apa dulu namanya, majalah ini apa senior kalau nggak salah ya. Jadi ini juga ada, mereka sudah membuat isinya. Terus kemudian dari sisi isinya ya, di formatnya, kelas sosial budaya, ada koran yang namanya high untuk ya, istilahnya isinya highbrow newspaper. Ini lebih mementingkan kualitas. Kemudian ada boulevard popular newspaper. Apa itu? Nah, highbrow newspaper ini adalah menggunakan di situ, menggunakan gaya bahasanya tidak langsung. Gaya bahasanya tidak langsung. Jadi halus ya. Misalnya ya kayak kita apa ya, kalau misalnya kita mau ngomong kepada orang yang dihormatin, kadang-kadang kan kita menggunakan gaya bahasa tidak langsung ya, agak memutar. Bapak, Ibu, kami datang ke sini dalam rangka. Nah, kalau kita langsung kan langsung, Pak, saya mau minta duit. Tapi kalau ini mungkin Bapak, Ibu, Bapak tahu kan di zaman pandemi ini kita harus lebih ya. Kemudian dibaca orang-orang yang berpendidikan tinggi karena memerlukan pemikiran, karena tadi itu gaya bahasanya tidak langsung ya, menggunakan istilah-istilah ilmiah atau apa, sehingga yang baca ini orang-orang yang relatif perlu mikir ya. Kemudian disajikan sopan dan lembut ya. Jadi kalau misalnya kriminal gitu, nggak mungkin akan ditampilkan foto korban ya, misalnya sampai yang jadi jenazah, itu nggak ada ya. Kalaupun ada itu pasti akan dibuat yang lebih apa ya, lebih sopan dan lembut gitu. Bandingkan dengan yang nanti ya, itu ya ditampilkan itu, bahkan korbannya kadang-kadang juga diperlihatkan. Terus kemudian tidak banyak menggunakan gambar, entah itu foto, entah ilustrasi, jadi banyak tulisannya ya. Ada orang ngomong itu opo media opo iki, koran opo, majalah opo karo gambar, males aku ya. Ini yang ciri highbrow ini lebih banyak isinya ya. Sebaliknya yang boulevard popular newspaper ini gaya bahasanya gamblang ya. Jadi kalau misalnya mau menceritakan apa namanya pemerkosaan gitu ya, itu langsung kadang-kadang sudah blak-blakan gitu ya. Beda dengan yang tadi itu ya, yang tadi itu halus ya, sopan ya. Terus kemudian karena tadi ini bahasa gamblang ini, karena mereka yang membaca ini lebih banyak pendidikan menengah ke bawah, mereka tidak mau mikir-mikir berat, istilah-istilah yang aneh-aneh ya, pokoknya yang mereka pahami. Kemudian emosional dan memberi tekanan kejadian yang dekat dengan masyarakat ya. Jadi judul-judulnya kadang-kadang berbau dengan emosional, ngeri, inilah korban tabrakan kereta pagi ini. Tambahin ngeri, padahal seharusnya kalau di jurnalistik nggak boleh ditambah-tambahin gitu. Tapi ini yang kayaknya disukai golongan ini. Tapi yang saya amatin sekarang di news di YouTube atau apa namanya yang tayang-tayang itu banyak yang model seperti ini, saya nggak tahu ya. Berarti ya banyak yang model kayak gini ya dibanding yang highbrow ya, karena yang
high bro quality ini ternyata ya mungkin nggak banyak. Kenyataannya di YouTube banyak yang judul-judulnya seperti itu ya. Bikin haru 2 orang cewek kayak gitu ya. Siapkan tisu Anda. Ya, emosional. Kemudian banyak gambarnya, entah foto, ilustrasi, orang seneng itu ya. Tulisannya sedikit, banyak gambar, ada fotonya, ada ilustrasinya, wah, kayak gitu ya. Ini contohnya apa Pak Yusuf? Ya kalau yang ini, yang high bro ini contohnya adalah Kompas ya. Coba kalian lihat halaman depannya, fotonya sedikit, banyak tulisannya panjang-panjang ya. Ini high bro, tadi dibaca untuk orang-orang yang pendidikan tinggi, yang bacanya harus mikir gitu. Sedangkan yang ini Boulevard ini adalah memorandum ya, koran kriminal itu. Baca itu enak itu ya. Dulu saya kadang-kadang mampir di apa itu, di lapak apa itu namanya, Legen. Ya, lapak Legen. Kalau saya dulu langgannya depan kantor ya, di Jalan Kombes, itu di depan Kombes itu ada orang jualan Legen, kemudian ada gorengan ya. Ya saya beli ya sambil minum gitu ya, tapi nggak langsung dihabis gitu, sedikit sambil ngambil gorengannya, entah tahu isi, entah apa OT-OT gitu. Itu ada korannya itu sediakan. Korannya korannya memorandum ya. Kalau nggak ke situ nggak dapat koran itu ya. Nggak tahu sekarang ya di kayak gitu-gitu masih ada nggak, karena saya lihat kayak apa ya, orang jualan gitu, terus kemudian potong rambut, bengkel kadang-kadang menyediakan itu ya, mereka berlangganan, tapi saya lihat sudah sekarang juga nggak menyediakan. Yulvi, kamu kan orang Kalimantan ya, pernah Bukan, minum? Pak. Bukan. Orang mana kamu? Surabaya. Oh, Surabaya. Kalau orang Surabaya pasti saya tahu Legen Mas ya. Oh iya, Pak. Kalau Steven tadi itu, Steven orang Papua. Steven? Mana Steven? Tahu Legen? Nah, kamu kalau beli Legen di mana, Bi? Saya tahu, Pak. Di dekat rumahnya Farhan. Di mana itu? Lupa saya nama daerahnya. Pokoknya belakangnya Plaza Marina situ, Pak. Plaza Marina. Dekat situ, depannya Plaza Marina. Belakangnya di situ ada kayak pokoknya daerah apa ya? Jagir. Ya. Daerah-daerah Jagir. Masa ada di situ? Kantorku persis di belakangnya Plaza Marina. Kayaknya nggak ada orang jual Legen. Ya, kalau kalian orang asli Surabaya, dulu yang paling terkenal itu di Undaan itu. Di Undaan, di pojokan dekat rumah sakit Undaan, tapi seberangnya dekat dengan kantor apa itu, kantor apa itu, PTPN ya, Raja Wali itu ya, depannya itu. Kalau kalian lewat tuh pasti rame. Rame, tapi nggak tahu sekarang karena digerebek ya, karena ternyata palsu ya, Legen palsu. Ya mana ada sekarang Legen asli, mahal Legen asli, karena pohonnya sudah semakin banyak ditebang kan. Legen itu dari pohon itu sudah jarang ada. Jadi yang sekarang itu Legen-legenan, jadi tape ya, air tape yang dicampur apa gitu, jadi rasanya kayak Legen tapi nggak Legen beneran. Itu ruame sekali. Kemudian kalau kalian di Jalan Sulawesi, depannya rumah makan Suharti, rumah makan ayam goreng Suharti itu di pojok. Dulu di depannya yang apartemen itu ya, tapi sekarang apartemen jadi digusur, masuk ke situ. Ruame itu ya. Kalau yang dekatnya Hilvi tadi sebut, kalau yang saya tahu itu bukan di depannya Plaza Marina, tapi sudah mau ke jembatan Hinden ya, dari Plaza Marina keluar belok kiri ke arah utara itu, tapi itu bukan Legen ya, Estebu. Itu ruang sekali ya. Nah biasanya orang-orang jual ini ya, kan kadang-kadang orang beli itu nggak langsung minum ya, kadang-kadang sambil ngambil snack atau apa gitu, baca koran. Oh di depannya kampus itu sebenarnya juga ya, kemarin saya kadang-kadang beli itu loh, di jembatannya kampus itu, depannya apartemen Gunawangsa itu, dari arah selatan ya menuju ke utara sebelah kiri. Jadi
ada jalan menuju ke perumahan Pondok Nirwana, itu ada orang jualan kayak gitu, tapi bukan legen kalau nggak salah, tebu ya. Itu ada snacknya, itu ada juga korannya ya, tapi kalau nggak salah korannya Jawa Pos tapi. Ya, kita lanjutkan. Nah, kemudian iklan-iklan di koran ya, ada iklan baris, iklan display, advertorial, suplemen ya. Kalau iklan baris, iklan yang cuma isinya tulisan aja ya, dijual, bahkan saking singkatnya karena kita bayarnya per baris ya, minimal 2 baris, kemudian per barisnya berapa, disingkat-singkat supaya nggak terlalu banyak. Iklan baris ya, iklan baris ini iklan yang sebenarnya paling banyak paling banyak muncul karena setiap orang bisa bikin iklan karena murah ya, dan semua orang pasti butuh, maksudnya punya kebutuhan. Misalnya contoh kalau zaman dulu itu ada orang kehilangan dompet atau apa, masang iklan kehilangan dompet, nah, gitu ya. Terus kemudian jual sepeda motornya gitu ya. Sekarang sudah jarang ini karena iklan baris ini lari ke iklan baris online ya, kayak OLX ini ya. Bahkan lebih enak ya karena ada gambar-gambarnya atau apa. Kemudian iklan display. Kalau iklan display kalian sudah tahu ya, iklan yang kita buat ya di teori periklanan itu. Iklan yang penuh gambar atau apa yang ukurannya bebas. Pokoknya terserah kita ya. Itu iklan display. Kalau iklan baris nggak bisa ya. Harus satu kolom, kemudian dalam bentuk huruf yang kemudian disusun satu barisnya itu berapa huruf gitu, ada karakternya. Jadi kalau kalian mau masang iklan itu ada kayak kolomnya, kita nulis satu kolom itu satu kotak satu huruf kayak gitu ya. Kemudian advertorial ini iklan yang bentuknya seperti berita ya. Jadi bukan kayak iklan, kayak tulisan, kayak artikel, kayak postingan ya, kok postingan ya, kayak berita gitu di koran ya, atau di majalah ya. Kalau kita baca ya kesannya kalau kita lihat cara selintas ya seperti bukan iklan. Ya, cuma apa yang membedakan ya tentu isinya nanti berbau untuk menjual. Kemudian supaya tidak menipu, maka aturannya, kode etiknya itu harus ada tulisan di situ, di pojok atas itu tulisan advertorial ya. Atau kadang-kadang singkat ADV gitu ya. Supaya ini memberitahu bahwa ini iklan ya, iklan, karena kadang-kadang bagus sekali itu sehingga kesannya tidak seperti iklan. Kemudian suplemen. Kalau suplemen ini kayak bonus ya, tambahan. Jadi terpisah ya, terpisah. Contoh dulu yang sering memberikan itu atau build itu majalah otomotif ya. Selain majalah kemudian ada kayak majalah kecil ya, cuma hanya beberapa lembar tapi dijepret, tapi hanya membahas tertentu. Ya, membahas tertentu. Misalnya suatu ketika tentang ban. Ya, dia cerita apa itu ban, terus kemudian bagaimana proses pembuatan ban. Terus kemudian kode-kode di dalam ban itu maksudnya apa ya, terus bagaimana cara merawat ban lah. Di situ ada iklan-iklannya perusahaan-perusahaan ban gitu. Itu sering saya koleksi dulu ya karena sangat-sangat spesifik. Contoh misalnya yang dulu saya simpan itu selain ban itu adalah oli ya. Jadi buklet khusus tentang oli. Apa itu oli? Bagaimana kodenya gitu, misalnya ada SAE berapa, itu maksudnya apa, oli apa yang cocok untuk kendaraan kita gitu ya, tentu ada iklan-iklannya ya gitu. Itu contoh suplemen ya. Suplemen sekarang jarang ada karena sudah kayaknya sekarang media cetak juga semakin berkurang. Oke, kita lanjut. Kemudian kekuatan surat kabar ini adalah market coverage ya, cakupan pasarnya itu kuat sekali ya. Surat kabar ini dianggap powerful karena banyak mempengaruhi, karena dianggap dipercaya ya surat kabar ini. Khususnya misalnya koran-koran yang bukan yang tadi itu, misalnya memorandum misalnya kayak Kompas apa, itu orang percaya ya. Kemudian campaign shopping ya. Karena koran cetak, karena media cetak koran ya, atau majalah atau apa ya, itu modelnya kayak kertas, itu kita bisa kayak bikin kayak katalog, artinya ada produk, kemudian ada harga, ada rincian sedikit kayak gitu, sehingga orang bukan bisa ngambil satu lembar tentang tadi itu atau malah menyobek gitu, dia bisa bawa ke toko tadi untuk ini produk apa gitu. Itu yang dulu yang sering saya lihat juga ya. Jadi contoh misalnya iklan-iklan
mart-mart yang besar ya kayak Carrefour, Giant dulu sering masang iklan di koran ya, karena kemudian orang bisa gunting atau diambil segitu hanya bagian itu, kemudian dibawa ke sana. Ini langsung bisa ditunjukkan misalnya pada petugas, Mas saya mau beli produk yang ini gitu, udah tahu ya. Kemudian berikutnya ada ini, karena hubungannya dengan tadi itu lebih loyal tadi itu, attitude-nya, sikapnya, perilakunya konsumen ini lebih positif ya, karena tadi itu lebih percaya pada media cetak sehingga lebih positif. Kemudian flexibility, karena koran tadi itu kertas ya, bisa mungkin dilengkuk-lengkuk gitu ya, itu fleksibel, bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi lagi apa dibaca, kemudian kalau selesai mungkin dibuat duduk buat bungkus buat tempat alas-alas, nggak fleksibel ya. Jadi kita bisa kemana-mana dengan bawa media cetak tadi itu. Kelemahannya adalah umurnya pendek ya, koran ini umurnya pendek. Contoh misalnya Jawa Pos ya, kalau kalian lewat di depan Masjid Al-Falah gitu ya, atau di depannya Masjid Al-Falah itu ada museum perpustakaan Bank Indonesia, itu banyak orang jual koran ya, koran Jawa Pos sambil tangannya gini-gini. Apa ini? Victory. Orang Watret kan gini, bukan 2000 kalau nggak salah dia bilang gini 2000. Sore, siang itu sudah turun harganya 2000. Karena aslinya kalau nggak salah dijual 5.000 ya, 5.500 atau 6.000 jual gini. Soalnya sudah basi, kalau dia nggak laku sudah nggak akan dibeli karena sudah basi. Umurnya pendek ya. Apalagi dulu ada persaingan koran pagi dengan koran sore ya. Koran pagi jam 3 gitu sudah, koran sore sudah muncul ya. Sudah berita yang pagi ini sudah basi karena sudah ada update dari berita sore. Berita sore ini umur sampai berapa? Karena pagi sudah muncul lah ini. Ya, jadi pendek sekali ya. Pendek sekali. Kemudian klater itu kotor ya. Jadi macam-macam semuanya ada di situ kadang-kadang, dan ini yang kadang-kadang tidak kuat. Terus kemudian untuk menjangkau grup-grup yang tertentu, limited coverage of certain groups, ini juga kurang. Ya, kecuali tadi itu kalian pilih media massa yang memang khusus untuk grup tertentu, anak-anak ya, untuk wanita dewasa, untuk wanita muda, wanita remaja ya, wanita remaja ada apa tadi itu, gadis ya, wanita muda ada namanya femina, wanita tua ya, wanita dewasa ada Kartini. Ini contoh ya, itu bisa kalau menggunakan itu. Kemudian karena di media cetak itu kelemahannya juga adalah iklannya di situ kadang-kadang nggak pas ya, iklannya nggak pas, .net.in nggak pas dengan apa ya mau yang disampaikan, karena memang terbatas ya dengan kemampuan itu. Nah, sekarang karakteristik media cetak adalah kedalaman liputan pemberitaan. Nah, enaknya kalau di media cetak itu untuk cakupan kontennya bisa lebih dalam, apalagi di majalah ya. Ada beberapa artikel yang membahas satu hal yang sama, misalnya wawancaranya dengan ini, kronologi ini yang namanya box itu, jadi bisa lebih dalam ya. Kemudian variasi subjeknya, jadi karena koran tadi itu saya bilang bisa umum ya, bisa banyak sekali yang dibahas ya, banyak, politik ada, ekonomi ada, ekonomi nasional ada, ekonomi internasional ada ya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang ya, koran juga berkurang halamannya ya. Mobilitas tadi saya bilang fleksibel. Terus kemudian adalah kita bisa memperhitungkan perhitungan hasil iklan ya. Contoh misalnya kita ingin tahu berapa banyak orang membaca iklan kita. Lah gampang, di iklan kita di ujungnya dibikin kayak kupon. Bahwalah, guntinglah kupon ini bawa ke tempat kami, Anda mendapatkan diskon 10%. Lah di kupon itu diberi kode misalnya JP, oh berarti iklan ini ada di JP, di Jawa Pos misalnya. Oh kita lihat, oh ternyata banyak yang bawa, yang baik misalnya 1000, oh ternyata iklan kita sudah dibaca oleh 1000 minimal, karena 1000 itu mereka kemudian membawa ke kita. Ini bisa dihitung sebenarnya ya. Kemudian data-data statistik tersedia, misalnya Opla ini jumlah koran yang terjual, pembaca, efektivitas ya. Kemudian adanya peningkatan kualitas. Nah, sekarang bagaimana kalau kita memanfaatkan media cetak
Kira-kira apa keunggulan media cetak? Kenapa kita menggunakan media? Cara pertama adalah media cetak ini adalah cara paling murah untuk menjangkau calon konsumen yang tak dikenal atau tak diidentifikasi. Ya, jadi karena tadi itu koran tadi kan umum, kadang-kadang ada beberapa yang mungkin kita bisa menjangkau mereka yang mungkin tidak kenal atau identifikasi. Mereka mungkin bukan anak-anak atau anak-anak tapi suka ini, ya itu ada semua. Ya, iklan dapat dipasang dengan cepat. Ya, iklan yang paling cepat ya iklan baris. Ya, kalau misalnya kalian mau masang iklan untuk besok, hari ini kalian datang ke koran, besok sudah tayang. Ya, beda dengan di media yang lain, TV. Wah, TV harus bikin videonya. Ya, terus kemudian iklan itu sudah harus dimasukkan di reelnya mereka yang sudah disiapkan itu 2-3 hari yang lalu. Jadi nggak bisa dadak. Ya. Dadak mungkin bisa, tapi mahal sekali ya, karena harus ada orang lagi yang bertugas untuk masukkan. Ya. Terus kemudian kalau di radio, minimal radio harus bikin iklannya juga ya. Kecuali mungkin iklan yang radio yang dibacakan oleh penyiarnya, namanya adlibs, ya, itu mungkin bisa lebih cepat. Tapi iklan baris itu bahkan sekarang ini bisa ditunggu sampai pukul 7 sore kalau nggak salah. Pukul 7 malam. Ya, 7 malam untuk terbit besok. Ya, jadi misalnya contoh, tiba-tiba sore misalnya bosnya itu ngomong, kayaknya kita perlu pasang iklan deh, gitu. Iklan baris itu masih bisa ditunggu sampai 7 malam, bahkan sekarang sudah bisa lebih malam lagi sampai pukul 9. Tapi kalau pukul yang 9 ini materinya sudah ada dari mereka tinggal nempel. Tapi kalau misalnya belum, ya mungkin maksimal jam 7 ya. Karena saya pernah masang iklan ya, jam 5 sore kalau nggak salah, itu masih bisa. Tapi ketika saya minta revisi pukul 7, katanya sudah masuk ke percetakan, nggak bisa diedit. Ya. Itu. Kalau yang lainnya nggak bisa, apalagi dengan sekarang ini katanya masang iklan bisa dengan WA. Kalau dulu kan saya datang ke sana diberikan formulir, kemudian saya nulis iklannya. Ya, ada kotak-kotaknya, satu kotak itu satu huruf, sehingga kita bisa memperkirakan berapa biayanya. Karena hitungannya adalah satu baris. Ya. Misalnya satu baris 100.000. Kalau iklan kita 3 baris berarti bayar 300.000 ya. Terus kemudian tadi adalah tanggapan konsumen bisa diukur ya. Tadi itu misalnya contoh kita memberikan kupon ya. Nah, kemudian keuntungan lagi adalah kita bisa menjangkau pembaca yang tertentu ya. Misalnya tadi itu untuk anak-anak, untuk wanita gitu ya. Untuk yang suka burung ya, kicau. Untuk yang suka memasak, koki. Kemudian untuk yang suka otomotif, autobuild. Ya, bahkan ada yang suka jeep ya, otomotif yang masih luas, jeep, ada majalah jeep ya, kayak gitu ya. Kemudian kapasitasnya besar, bisa menampung banyak iklan, nggak ada batasan. Ya, kalau iklan dan radio ini kan adalah waktu ya, ada batasan ya, waktu itu ada batasan ya. Sehari semalam kan 24 jam. Ada nggak orang yang waktunya sehari semalam lebih dari 24 jam? Nggak ada, semuanya sama. Jadi kalau kita iklan kita banyak misalnya karena ada sesuatu, ya nggak bisa tetap ya 24 jam. Beda dengan koran. Kalau misalnya iklannya banyak, gampang, dia tinggal nambah kertas saja. Jadi normalnya setiap hari kita nerima koran itu misalnya anggap saja 20 halaman. Karena iklannya banyak, bisa hari ini halamannya misalnya 30 halaman, bisa. Karena tinggal nambah kertas lagi. Oh banyak iklannya, nambah lagi. Ada suatu masa iklan itu, koran itu sangat tebal sekali ya. Kalau iklan luar negeri kayak USA Today saya pernah melihat iklannya, korannya tebal karena sebagian besar itu banyak iklan. Dia oke aja, ya tinggal nambah kertas saja. Beda dengan radio televisi nggak bisa. Apalagi radio dan televisi ini orang-orang masang iklannya hanya senang di jam-jam tertentu. Kalau radio misalnya di jam pagi. Terus kemudian, wah pagi ini penuh, masa orang dengerin iklan tok? Nggak mungkin, ya kan sudah dibatasin. Masa mau pagi isinya iklan tok? Ya pasti tetap ono, cuma iklannya mahal. Nah, kalau kemudian saya beri bonus misalnya, atau saya beri kesempatan yang lain nggak mau, ya, nah itu makanya nggak bisa. Sedangkan kalau di koran, ya
semuanya depan dari belakang ya sebenarnya dibaca semua. Sedangkan kalau misalnya kayak televisi sama radio ada beberapa waktu yang mungkin nggak banyak nonton. Misalnya di malam hari, misalnya jam 1, jam 2, siapa yang nonton? Ya, Pak ada nggak 24 jam? Seingat saya ada. Ya, radio ada, televisi juga ada. Atau kalau sekarang setelah masa pandemi ini. Terus kemudian jam siang aja yang jam 12 itu mungkin sudah nggak terlalu banyak, termasuk televisi. Jadi koran ini ya itu tadi punya kapasitas besar. Kemudian yang menarik, ya, koran bisa dibaca berulang kali. Ya, contoh misalnya saya mau masang iklan terus kemudian tolong hubungi di nomor telepon ini. Ya, suatu ketika dia butuh tinggal ngambil koran, dia langsung bisa ngetik, ya, ngetik apa namanya nelpon dengan nomornya, atau mungkin kirim email. Emailnya panjang, nah itu nggak masalah. Atau mungkin modelnya katalog, dia masih bisa melihat, banding-bandingkan, ini harganya berapa ya, harganya berapa, kayak gitu. Atau misalnya iklan yang tadi saya bilang mobil gitu, apa spesifikasinya bisa masih diulang, bahkan kemudian disimpan, ya, kayak saya dulu seneng apa namanya beli rutin saya, ya, bukan langganan tapi saya selalu beli tiap terbit. Itu adalah tabloid Pulsa sama majalah Sinyal, ya, majalah Sinyal. Itu tentang HP, ya. Ya, tapi itu setelah baca nggak saya buang, saya simpan. Karena ketika saya butuh HP, saya lihat apa ya, nah, saya lihat lagi, saya ambil lagi tabloid, saya baca lagi, saya lihat reviewnya kayak gitu, ya. Bahkan ada harganya. Kalau di tabloid Pulsa ada harganya. Oh gini ya, oh kayaknya bacanya pas gitu. Nah, ini kayaknya media cetak ini sekarang berkurang perannya karena ada internetnya, kayak gitu. Orang sekarang reviewnya di YouTube ini sampai detail, ya, kadang-kadang. Kualitas cetak meningkat, ya, kemudian dapat menyertakan tadi itu suplemen, ya, suplemen itu bisa kartu pos, bisa hadiah, ya, kemudian, ya, terus kemudian kadang iklan dikelompokkan tertentu sehingga pengiklan bisa menekan biaya pemasangan iklannya. Misalnya iklan restoran dikumpulin sama si korannya, kalau untuk iklan restoran ada di halaman apa gitu, ya. Gitu. Nah, namun media koran, media cetak ini punya kelemahan. Saya bilang tadi kelemahannya adalah umurnya pendek sekali, ya. Kemudian pasif, ya, karena iklan media cetak ini hanya visual, hanya bisa dilihat aja, nggak bisa didengar. Nggak bisa dengar, nggak keluar suaranya. Kalau radio, televisi masih bisa. Jadi ya kadang-kadang ya mungkin bagi beberapa orang nggak seneng, nggak mengasihkan, ya. Artinya harus memberikan fokus kalau media cetak. Beda dengan radio, karena dengerin ya bisa sambil lalu, ya. Televisi bukan, ya juga mungkin diambil audionya, ya. Lihat TV tapi sekali-sekali dilihat, tapi lebih banyak didengerin. Ya, kayak ini lihat YouTube itu, ya, nggak dilihat gambarnya tapi dilihat didengerin lagunya. Nah, kemudian berikutnya kelemahannya adalah statis, ya, diem, ya, nggak bergerak, ya. Kayak TV yang videonya ada bergerak, kemudian kayak radio, kemudian suaranya kelihatan dinamis, ya. Ini nggak statis, ya, karena kita baca ya kita sendiri versi kita bacanya cepat, ya, jadinya cepat. Kalau macetnya kita lambat, ya. Kalau video mereka cepat, ya mereka cepat, mereka lambat, ya mereka lambat, ya. Kemudian seringkali ini kesalahan cetak, ya, seringkali kesalahan cetak. Tapi kalau iklan sih tergantung kita sebenarnya, ya. Kesalahan cetak yang dimaksud ini adalah mungkin warnanya blobor, atau kemudian warnanya blendes istilah Surabaya, jadi nggak pas, ya. Harusnya hitamnya kayak hitam pekat jadi hitam kayak apa, atau warnanya merah jadi merah kayak apa, itu kesalahan, ya. Tapi kalau misalnya kesalahan isi itu mereka tergantung kita, ya. Makanya kalau dulu itu ketika kita masang iklan di media cetak, selalu kita minta pastikan bahwa data itu benar, khususnya nomor telepon sama email. Ya, karena kalau kemudian salah, ya, misalnya nomor teleponnya salah gitu, kita yang rugi, karena ya dia akhirnya ketika ada yang tertarik mungkin telepon, tapi nggak ke kita, tapi ya tadi ke nomor yang tadi itu yang salah, kan rugi kita sudah masang, terus orang tertarik telepon, kita nggak tahu, bahkan yang diteleponnya marah-marah ini.
Ya gitu. Terus kemudian gimana lah kalau kita mau masang iklan lagi yang benar ya kita bayar lagi. Ini ada kejadian ini saya dulu pernah itu. Ya, saya masang iklan sudah saya tujukan ke klien ya karena ini untuk kaitannya klien lihat oke. Ternyata ketika sudah saya masukkan ke koran ya tadi dia bilang kalau nggak salah jam tujuan itu klien komplain gitu. Ini nggak bisa, saya bilang ya nggak bisa memang karena sudah masuk di percetakan gitu. Akhirnya apa? Saya bayar iklan lagi, biaya lagi. Mereka nggak mau tahu ya, waduh. Padahal kita sudah minta persetujuan mereka gitu. Ya. Kemudian untuk beberapa daerah percetakannya mungkin masih belum canggih kualitas percetakannya sehingga mungkin ya kualitasnya kurang bagus ya. Terus kemudian berikutnya adalah media cetak ini sekarang bersaing dengan media lain ya televisi dan radio yang mungkin bisa lebih cepat karena koran yang paling cepat pun itu adalah harian ya, misalnya harian pagi itu berita paling cepat kita lihat ya pagi. Sedangkan sekarang radio televisi bisa saben waktu untuk menampilkan berita. Apalagi sekarang ada media baru, ada internet. Setiap saat bisa langsung muncul. Sedangkan koran baru menunggu besoknya. Ini lambat laun kurang bersaing. Nah, berikutnya kelemahan berikutnya ini yang ada di Indonesia ini. Ya. Aliterasi. Coba sih kita kita bertanya jawab sebentar. Siapa yang di sini hari ini mulai bangun tidur sampai sekarang yang sudah baca koran? Ayo, kalau ada silakan raise hand. Nggak ada ya. Kalau begitu coba saya sempitkan lagi. Lebih luaskan kok sempitkan. Siapa yang seminggu terakhir pernah baca koran? Seminggu terakhir, nggak tahu hari apa. Mungkin hari ini enggak, tapi kemarin atau kemarin lusa baca koran. Siapa yang pernah baca koran? Siapa yang sudah baca koran selama seminggu terakhir? Ada? Enggak ada. Oke, saya tambah lagi, bukan seminggu, sebulan. Siapa yang sudah baca koran sebulan terakhir? Dan kamu baca koran enggak, Dan? Jarang, Pak. Terakhir kamu baca koran kapan? Lama banget, Pak. Lama. Ya, ini saya bilang. Ini kelemahannya di Indonesia, ya. Keengganan membaca, orang tidak suka membaca. Ini sudah fakta bahwa tingkat literasi orang Indonesia ini rendah, ya. Tingkat literasi orang nggak suka membaca di Indonesia. Kalau di luar negeri, misalnya di Jepang itu sambil nunggu, bahkan di tram, di kereta, di kendaraan umum sambil nunggu dia baca, ya. Bawa buku kemana-mana, di sakunya ada buku, makanya ada namanya buku kecil, buku pocket book, ukuran sampo. Di barat juga gitu, orang suka membaca di sembarang waktu kalau bisa membaca, meskipun mungkin baca ringan, komik atau majalah, koran. Sedang di Indonesia ini jarang baca. Yang hiburan aja kayak media, majalah, koran ini aja jarang, apalagi yang buku. Oke, coba sekarang saya tanya, mungkin siapa yang cewek ini? Mana ini? Ketua kelasnya sudah hadir belum ini, Pak Prita ini? Mana ini, Pak? Pak, kamu hadir nggak, Pak? Oh, nggak hadir ya. Coba ini. Kita sudah saya. Kamelia. Amel. Mana ini Kamelia ini? Cewek aja. Mana lagi? Oh, Kemal. Ini belum saya siapa ini Kemal ini. Iya Pak, ada apa Pak? Mal, buku terakhir yang kamu baca buku apa, Mal? Buku terakhir yang saya baca. Bukunya digital tapi Pak. Wah, apa judulnya? Iya, di komik Pak, webtoon Pak. Oh, itu termasuk buku itu? Iya sih, komik digital Pak. Komik Nggak, di maksud HP saya gitu, Pak. apakah aslinya ada, maksudnya versi cetaknya, tapi kamu baca yang versi digitalnya? Kalau versi cetaknya itu belum ada. Nah, jangan. Yang memang ada versi cetaknya, ya makanya saya baca buku. Tapi kalau kamu mau baca lewat gadget, berarti ada yang versi digital, misalnya e-book.
Tapi memang itu aslinya ada, gitu. Tapi kalau yang memang versi digital ya berarti bukan buku sebenarnya. Ya bukan, ya bisa saja ya tadi itu kumpulan apa gambar kayak gitu. Nah, selain itu Mal, ada nggak kamu baca buku apa yang terakhir? Paling terakhir sih ya ada sih komik cetak gitu Pak. Nah, apa? Runaway judulnya. Kapan terakhir kapan itu Mal kamu baca buku itu Mal? Lama 3 bulan Pak. Iya, setelah itu lebih ke buku digital semua Pak. Oh. Nah, itu ketika kamu yang 3 bulan itu baca tadi itu komik yang tadi itu Ya. kamu gimana dapatnya? Pinjam perpustakaan atau beli atau bagaimana? Saya Pinjam dikasih hadiah. Iya, hadiah dari paman. Oh. Wah, ini bagus ini pamanmu ini memberi hadiah yang harusnya memang mendorong untuk baca. Ini juarang ini. Kalau dulu saya sering beri hadiah ulang tahun itu buku. Dulu waktu masih jomblo, masih bujang gitu ya, saya beri teman itu, kalau lainnya mungkin temannya apa, saya berikan hadiah buku ya. Bahkan sempat saya memberikan hadiah itu Al-Quran. Nggak tahu kenapa kalau dulu malah saya berikan buku, bahkan Al-Quran ini. Harapan saya supaya mereka suka buku. Mungkin, ada nih Yusuf asik belas. Ya maksud saya gitu ya, saya suka membaca, yang lain saya harap juga suka membaca. Ini contoh ya bahwa literasi Indonesia ini rendah ya. Kalau misalnya saya tanya coba sih selain Kemal tadi, siapa yang barusan baca buku nanti saya nggak enak kesimpulannya. Kan tadi langsung saya tunjuk Kemal ya, anggap saja Kemal kalau benar-benar buku ya baru 3 bulan yang lalu ya. Mungkin ada yang lain mungkin lebih cepat selain Kemal, mungkin sebulan atau mungkin seminggu yang lalu atau mungkin kemarin. Ada? Nah, kan nggak ada kan? Nah, ini yang kadang-kadang saya bikin survei ringan seperti ini memang jarang memang ya. Ini padahal kalian mahasiswa loh. Maksudnya masih masa pembelajaran, masa belajar ya. Ini udah jarang baca buku, apalagi kayak saya. Apalagi orang-orang yang sudah nggak belajar, nggak masa belajar, ini malas ya. Tapi insya Allah saya masih membaca ya. Pak Yusuf iya tak baca? Iya. Pak Yusuf baca apa? Tadi pagi setelah sholat subuh saya baca buku. Buku apa Pak Yusuf? Bukunya Buya Hamka. Bukunya tebal sebanyak 700 halaman. Baru setiap hari saya cuma baca 15 halaman 700 halaman ya. Apa itu Pak tebal? Oh itu aslinya lebih tebal lagi. Buku itu baru jilid 1 masih ada 10 jilid. 700 kali 10 Pak, 7.000 halaman tuh. Ya saya berusaha membaca ya. Ini contoh ya. Dulu ketika offline saya masih sering datang ke perpustakaan, ini sering pinjam buku ya, buku khususnya buku fiksi, buku-buku cerita supaya pikiran nggak paneng ya, novel-novel. Dan perpustakaan kalian lumayan lengkap sebenarnya, lumayan banyak, bukan lengkap, banyak untuk koleksi fiksi ya. Ini contoh. Nah sekarang orang malas baca, bagaimana kemudian mereka mau baca koran, mau baca majalah, padahal itu beli. Yang buku-buku perpustakaan yang bisa disewa gratis saja banyak yang nggak mau ya, apalagi disuruh beli ya. Ini contoh ya. Jadi ini kelemahan media cetak. Oke, ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan media planning ini. Kalau tadi kita belajar tentang karakteristik media cetak, insya Allah kita akan lihat lagi karakter media lain, tapi masih kalau saya baginya masuk dalam media konvensional, media lama. Yaitu nanti kita akan belajar media radio, setelah itu kan media cetak yang paling lama, kemudian media radio, media televisi, terus kemudian billboard, ya, terus kemudian nggak yang ke media sih, yaitu misalnya kendaraan ya.
Kemudian pekan berikutnya nanti kita masuk karakter media yang baru, ya, bukan konvensional kalau istilah saya, media baru, new media, yaitu internet, ya. Nanti kita belajar apa karakternya, sehingga nanti kita tahu, ya, kapan iklan kita bisa masukkan di koran, kapan iklan kita masukkan di televisi, di radio, di billboard, di internet, gitu. Pak Yusuf, masa harus gitu? Ya, bisa seperti itu, bisa langsung semuanya, ya, di mix. Ya, ada iklan di koran, ada iklan di radio, ada iklan televisi, ada iklan di internet. Tapi mungkin namanya mix itu mungkin ya nggak sama ya, mungkin di internet lebih banyak. Kalau sekarang ya, mungkin di korannya sedikit, di TV-nya ada, di radionya mungkin lebih banyak. Tergantung, yaitu tergantung kita melihat tadi itu perencanaan kita, media planningnya seperti apa. Ya, itu mungkin teman-teman yang kita pelajarin hari ini tentang media planning. Media planning ini sebenarnya adalah ilmu yang penting di dalam iklan. Ya, orangnya yang ahli ini dan orang pelakunya namanya media planner. Ya, beberapa tahun terakhir kalau nggak salah, 4 tahun yang lalu kalau nggak salah, itu banyak yang dibutuhkan. Nggak tahu sekarang. Saya yakin sekarang mungkin juga ada, tapi lebih fokus mungkin ke internetnya. Jadi kalau saya masang iklan di Instagram, akun apa yang mungkin harus saya pasang gitu. Kalau misalnya saya masang iklan di YouTube, channel apa gitu. Kalau saya masukkan iklan di website apa yang kira-kira cocok. Nah, ini kan lebih banyak lagi nih malah. Kalau koran cuma benar-benar meskipun banyak tetap bisa terbatas. Nah, internet ini banyak ya. Akun Instagram berapa, channel YouTube berapa, website itu berapa. Ya, saya yakin, tapi kan pasti sebanding dengan gajinya ya katanya ya. Ini nggak banyak. Saya harap mungkin kalian belajar lebih fokus tentang ini. Intinya adalah media planning itu adalah menempatkan iklan kita pada media yang pas untuk calon konsumen kita. Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan ini. Ada pertanyaan? Ada? Kalau nggak ada, kita akhirin perkuliahan pagi ini. Saya mohon maaf kalau mungkin ada kata dan tindakan yang tidak tepat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Pak. Selamat Ya. Selamat pagi, Pak.